Ketua Majelis Syura Partai Umat menyindir seorang yang disebutnya Mulyono sebagai orang yang mengalami kelainan jiwa dan menderita Peter Pan Syndrome. Dalam video berdurasi 5 menit 06 detik yang diupload di channel YouTube Amin Rais Official, Senin 3 Februari 2025, mantan Ketua MPR RI periode 1999 hingga 2004 itu, memang tidak secara spesifik menyebutkan nama asli dari orang yang dipanggilnya sebagai Mulyono tersebut. Namun jika mencermati dari penjelasannya terkait perilaku Mulyono yang disindirnya tersebut, ciri-cirinya mengarah kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi. Jadi kita ingat gaya Mulyono, kalau ditanya wartawan tentang sesuatu masalah yang mestinya sebagai presiden harus dia kuasai dan ketahui. Jawabnya khas, "Loh kok tanya saya?" Kata Amin Rais menirukan perkataan yang sering diucapkan oleh seseorang yang dipanggilnya sebagai Mulyono tersebut. Ciri kedua yang mengarah kepada Jokowi juga disampaikan Amin Rais ketika ia menyebut bahwa Mulyono harus bertanggung jawab terhadap kondisi IKN Nusantara yang disebutnya kini menjadi kota mati. Karena Mulyono tidak memiliki perencanaan bagaimana pembiayaan IKN dan juga tidak melewati AMDAL dan AMDAS. Analisa mengenai dampak lingkungan dan analisa mengenai dampak sosial dan lain sebagainya. Maka, jadilah IKN Nusantara, program politik ketoprakan Mulyono yang memalukan, sambung Amin Rais. Tak hanya Mulyono, Amin Rais juga menyebut nama Gibran Fufu Papa yang diprediksinya bakal kembali berulah yang aneh-aneh dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun ke depan. Kiranya terpulang kepada Presiden Prabowo bagaimana segera menjinakkan Mulyono, lewat proses hukum yang adil dan terbuka, tegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku sebangsa setanah air, jadi perangai dan tingkah laku Mulyono yang sering nampak tidak normal mungkin sekali karena dia sudah lama dilanda Peter Pan Syndrome. Jadi sindrom ini akan saya terangkan secara amat singkat. Jadi adalah Dr. Dan Keeley yang menciptakan istilah itu dalam bukunya yang terbit di tahun 1983 yang berjudul The Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grown Up. Jadi sindrom Peter Pan, para lelaki yang tidak pernah menjadi manusia dewasa. Jadi saudaraku, Profesor Dr. Dan Keeley ini adalah lulusan mendapat PhD degree dari The University of Illinois. Jadinya bukunya itu sangat menjadi bestseller internasional. Menurut Profesor Keeley, orang yang mengidap sindrom ini sering menunjukkan sifat narsis. Ini pernah beberapa kali saya sampaikan bahwa Mulyono mengalami kelainan jiwa yang berupa narsisistik, egoistik, dan megalomaniak. Nah, menurut Dr. Keeley, orang dengan sindrom Peter Pan mengalami kesulitan dalam menerima tanggung jawab, suka menyalahkan orang lain. Jadi kita ingat gaya Mulyono, kalau ditanya wartawan tentang sesuatu masalah yang mestinya sebagai presiden harus dia kuasai dan ketahui, jawabnya khas, "Loh, kok tanya saya? Ya saya tidak tahu. Ya tanya orang yang mengatakan itu." Diikuti dengan ketawa ihik-ihiknya itu. Ya. Nah, dalam bukunya yang terbit lebih awal berjudul Men Who Never Grown Up, Keeley menulis beberapa watak menonjol dari penderita sindrom Peter Pan, yaitu pertama, mengalami emotional paralysis atau kelumpuhan emosional atau kelumpuhan perasaan. Terus tidak mungkin bisa punya perasaan malu. Kalau seorang sudah putus urat malunya, maka apa saja dia terjang, dia robohkan untuk mencapai angan-angannya. Dan yang kedua, avoidance of responsibility atau lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab dilemparkan ke pihak lain. Ketiga, slowness, yakni apatetis, sering terlambat mengantisipasi masalah dan sering uring-uringan. Keempat, walaupun berulang kali melakukan kesalahan, dia tidak menyadarinya.
Jadi ketika timbul masalah pelik akibat kebijakan keliru yang diambilnya, penderita sindrom Peter Pan cuma geleng-geleng kepala atau ya manggut-manggut. Bagaimana solusinya? Jawabannya ya nggak tahu. Ya, itu khas orang yang kena Peter Pan syndrome. Ya. Kelima, pengidap sindrom Peter Pan tidak pernah punya perencanaan yang memadai dalam kehidupannya. Tentu ini terbukti dari kenyataan bahwa IKN Nusantara telah jadi kota mati, kota hantu atau ghost city yang sudah saya uraikan sebelum ini. Nah, karena Mulyono tidak memiliki perencanaan mengenai bagaimana pembiayaan IKN dan juga tidak melewati AMDAL dan AMDAS, ya, tidak melewati analisa mengenai dampak lingkungan, dan AMDAS analisa mengenai dampak sosial dan lain sebagainya, maka jadilah IKN Nusantara program politik ketoprakan Mulyono yang memalukan. Ya. Nah, besar kemungkinan 1-2 tahun ke depan Mulyono dan Gibran Fuhufafa masih akan terus berulah yang aneh-aneh. Kiranya terpulang kepada Presiden Prabowo bagaimana segera menjinakkan Mulyono lewat proses hukum yang adil dan terbuka. Jadi bangsa Indonesia semuanya saya yakin menanti gebrakan Presiden baru, Presiden Prabowo Subianto sebagai harapan bangsa. Dan please ya Mas Prabowo jangan kehilangan momentum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.